Mari kita berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus, merupakan sebuah anugerah, kasih karunia, kemurahan Tuhan kami dapat beribadah pagi ini. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami terus akan dibaharui, disempurnakan, diperlengkapi, dididik, ditegur, diarahkan oleh kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu kami buka hati, biar kebenaran firman-Mu terus ditaburi dalam kehidupan kami. Hanya dalam satu nama yang kami cintai, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati katakan sama-sama, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dan kasih salam kiri kanannya, bilang saya senang lihat kamu pagi ini. Silakan duduk semuanya, senang sekali bisa melayani Bapak Ibu Saudara pada kesempatan ini. Dan saya percaya biar momen seperti ini membuat kita semakin diperlengkapi dan bertumbuh di dalam Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang siap diberkati katakan amin. Hari ini saya akan sharing mengenai proses. Dan kita perlu tahu bahwa dalam hidup ini banyak seringkali orang berfokus pada hasil. Orang senang dengan kata sukses, senang dengan kata profit, senang dengan kata cuan, keberuntungan, ataupun juga pencapaian. Namun yang perlu kita ketahui adalah hasil seperti apa yang kita dapatkan dalam hidup sangat ditentukan dari suatu proses. Bahkan Bapak Ibu tentu setuju kalau saya katakan menghasilkan suatu produk atau jasa yang berkualitas butuh proses. Membangun rumah tangga yang harmonis butuh proses. Punya tubuh yang ideal bagi wanita mungkin yang langsing, pria mungkin berotot dan six pack, itu juga butuh proses. Mengembangkan kualitas karakter yang baik dan dewasa butuh proses. Bagaimana kita juga bisa bertumbuh secara rohani, membawa dampak dalam pelayanan, itu juga butuh proses saudara. Bahkan saudara yang ada di gereja ini untuk tertanam dan bisa melayani bersama-sama tentu butuh proses. Nah, disinilah kita perlu belajar dalam hidup untuk selalu mengetahui bahwa dalam tatanan kehidupan ini Tuhan selalu bekerja, berkarya dalam bentuk sebuah proses. Kita melihat ada istilah metamorfosis. Ya, di dalam sebuah perkembangan dari ulat sampai jadi kupu-kupu. Ada namanya fotosintesis pada tumbuh-tumbuhan. Bahkan kita lihat seluruh planet di muka bumi ini tidak terjadi begitu saja. Siang, malam, musim kehidupan, semuanya. Seseorang bertumbuh dari kecil sampai besar, itu sebuah di dalam tatanan proses. Mari katakan sama-sama proses. Kalau kita tahu Tuhan kita yang berkarya dalam suatu proses, kita perlu belajar trust and enjoy the process. Nah, saudara di sini kita lihat seringkali manusia ingin hasil yang instan, tapi Tuhan lebih rindu menghasilkan intan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Sesuatu yang instan seringkali lebih murah. Makanan instan, produk-produk yang diproduksi secara masif, secara cepat, itu sangat berbeda kualitasnya dengan makanan mungkin yang digodok. Ada wine mungkin yang sudah bertahun-tahun, ada namanya daging dry age ya. Setelah sekian lama diproses, itu tentu beda harganya, beda kualitasnya. Nah, dari sinilah saya mau mengajak saudara belajar. Ada 7 hal penting yang perlu kita ketahui mengenai proses. Saudara yang siap belajar lebih lagi katakan amin. Yang pertama, proses dalam hidup selalu berhubungan dengan yang namanya purpose. Jadi saudara perhatikan 7 aspek ini, kalau saudara pahami ini akan menjadi bekal dalam hidup kita menjalani hidup melalui setiap proses demi proses. Amin. Nah, saudara kita lihat di sini bahwa Tuhan punya tujuan dalam setiap proses. Jadi apapun proses yang saudara dan saya lalui, kita perlu tahu bahwa Tuhan punya tujuan loh dalam hidup saya dan saudara. Untuk membuat kita semakin indah, supaya rupa Kristus semakin nyata, kemuliaannya terpancar dalam hidup saya dan saudara. Jadi Tuhan itu selalu mau berkarya, membentuk, memurnikan supaya saya dan saudara bisa bertumbuh dewasa, terus berbuah di dalam Kristus. Katakan amin. Pelayanan dan senioritas di gereja, jabatan di gereja tidak pernah dapat menggantikan prosesnya Tuhan. Karena kita sibuk di gereja, karena kita punya jabatan title tertentu ya di gereja, itu tidak akan pernah menggantikan proses Tuhan saudara. Justru lebih bahaya. Ada orang di dalam pelayanan tapi skip the process. Nah, ini bahaya, seringkali jadi troublemaker saudara ya. Bahkan saudara, selalu dalam hidup kita Tuhan mau memurnikan kita dari waktu ke waktu. Amin, siap?
Kita lihat ayat firman Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Kita baca sama-sama. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, dari firman Tuhan inilah kita pernah atau mungkin kita sering dengar kata dari satu kemuliaan pada kemuliaan berikutnya. From glory to glory. Nah, jadi ketika kita ada di dalam prosesnya Tuhan, kita harus tahu bahwa Tuhan mau membawa kemuliaannya semakin nyata dalam hidup saya dan saudara. Amin. Nah, inilah yang menjadi purpose Tuhan. Tuhan tidak asal. Tuhan tidak sia-siakan semuanya hal yang terjadi dalam hidup kita. Makanya yang kedua ini yang menarik. Yaitu proses dalam hidup selalu melibatkan people. Seringkali ada orang-orang yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupanmu dan kehidupanku untuk menjadi sarana proses kehidupan itu sendiri. Saudara, untuk proses terjadi, kalau berhubungan dengan orang lain, maka jangan heran kalau orang-orang itu biasanya bentuknya aneh. Bisa antik, bisa unik, bisa menjengkelkan, bisa bikin naik darah, ya, bisa bikin kita kesal banget gitu ya. Dan jangan heran, orang itu bisa ada di sampingmu saat ini. Halo, amin. Bisa berupa suamimu sendiri, suamimu atau istrimu menjadi sarana proses Tuhan. Bisa anakmu, bisa mertuamu, ya bisa orang tuamu, atau mungkin pegawaimu, atau mungkin juga bosmu di kantor, partner bisnismu. Jadi kalau kita tahu ini, kita gak kaget-kaget lagi, saudara. Makanya konsep Tuhan itu luar biasa. Konsep Tuhan bukan menyuruh saudara untuk kudus itu dengan cara mengasingkan diri. Untuk tinggal bertapa di gunung-gunung yang jauh di sana, cari wangsit. Bukan untuk tinggal di hutan supaya lebih suci. Tapi cara kerja Tuhan adalah disuruhlah kita untuk berkomunitas. Amin. Ya, untuk kita fellowship, untuk kita bersekutu. Itu cara Tuhan. Beda dengan yang lain. Misalnya, udah kamu sendiri. Ya, kamu bertapa. Ya, jangan ketemu orang supaya kamu jadi orang kudus. Beda. Dan cara yang terbaik sangat relevan adalah saat ini gabung di iClick. Tepuk tangan dulu. Itu sarana luar biasa saudara ya. Nanti saya akan ceritakan banyak hal. Dan kita bisa terjadi pembentukan itu dari orang-orang terdekat kita. Ada masa-masa saya dibentuk dari keadaan orang tua saya, terutama ayah saya. Kemarin saya saksikan di senior. Tapi ada lagi masa-masa saya dibentuk dari anak sendiri. Belasan tahun itu menjadi struggling saya. Kemarin saya banyak sharing dengan Pastor Chandra ya. Tiap tahun saya dipanggil guru. Ya, bayangkan. Tiap tahun hampir gak pernah miss. Ada kasus di sekolah saudara ya. Nanti tonjok temennya lah, nanti ganggu teman. Dan guru itu tahu siapa saya. Sebagai public figure di luar, ya, motivational speaker, sebagai pembicara di gereja, saya bisa lihat wajah guru itu ada pesan yang tersembunyi walaupun dia tetap nice sama saya sebagai seorang guru. Tapi saya bisa tahu, ajar dulu anakmu sebelum ngajarin orang lain. Nanti kapan-kapan ya saya sedang simpan kesaksiannya ya. Bagaimana dia coret mobil orang, saya simpan fotonya semua. Itu tulisannya semua tulisan bahasa kotor Bapak Ibu. Wow, tapi ketika itu terjadi saya foto, saya tahu hari ini tragedi, besok-besok jadi komedi. Amin. Ingat, tragedi hari ini akan jadi komedi kalau kau bisa menang. Tapi sekarang saya bersuka cita bagaimana Tuhan pakai dia luar biasa. Bagaimana di masa mudanya cinta Tuhan. Bagaimana di masa mudanya memenangkan banyak jiwa. Bagaimana dia bisa mengembangkan bisnis. Kapan-kapan lah kita simpan ceritanya itu ya. Saat ini beliau sedang melayani Pastor Juan di Palembang dalam pelayanan. Saudara, tapi orang cuma lihat prosesnya. Tidak mereka tahu bagaimana air mata, bagaimana doa dari anak sendiri melatih kesabaran saya. Saya orang sabar Bapak Ibu, tapi sama dia naik darah terus saya rasanya. Tapi saya yang dibentuk saudara, dia pun dibentuk saudara, istri juga dibentuk. Nah, tapi yang saya mau share begini, ternyata
di dalam persekutuan itu, di gereja, di iClick, disitulah kita perlu bergabung saudara. Saya bisa ada hari ini ya karena saya dibentuk di iClick. Saya pakai istilah iClick ya, sama di tempat kami dengan nama berbeda, esensinya sama. Ya, kenapa saudara? Saya dari tidak bisa jadi bisa, dari tidak ngerti apa-apa, saya jadi ngerti apa itu artinya melayani, apa artinya kunjungan, apa artinya peduli orang lain saudara. Termasuk karakter saya, kesabaran, panjang sabar, murah hati. Karena di dalam iClick lah baru kelihatan siapa saya, siapa Anda saudara. Kalau di gereja bagus semua, shalom, haleluya, puji Tuhan. Tapi begitu di iClick kita tahu siapa yang datang kalau lagi ada makanan. Ya, siapa yang kalau di WA nggak balas-balas sama iClick leadernya. Namanya benar ya, iClick leader ya. Nah, ada yang kadang-kadang wah menjengkelkan banget dia kalau sharing nggak bisa di stop. Ada juga setiap kali sharing, skip dulu deh, kapan-kapan deh, nggak pernah mau sharing gitu ya. Justru disitulah kita dibentuk. Dan akhirnya saya sudah memimpin iClick belasan sampai puluhan tahun Bapak Ibu ya. Sekarang bukan lagi mimpin iClicknya tapi seluruh leadernya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada suka duka iClick leader, saya mungkin salah satu orang yang sangat tahu. Ya, karena saya pernah dikirim Tuhan ada satu orang yang menjadi duri dalam daging. Bayangin saudara, itu juga membentuk saya sebagai leader. Ada satu orang ya datang di gereja, saya follow up karena pacarnya anggota kami ya. Jadi apa? Datang begitu kita sharing apa? Bawa sebuah catatan perdebatan. Siap debat semua doktrin kita. Di zaman Roh Kudus bertobat kan? Ikut di saya. Waduh, ini orang super sensitif. Ya, usianya beberapa tahun di atas saya. Jadi kalau kita lagi ngobrol di sini, dia ada di situ. Sebentar WA masuk, kamu ngomongin saya. Nggak ada yang ngomongin kamu. Gitu ya. Saya pergi pameran mobil ya. Terus dia ikut gitu, kita jemput, pergi sama saya gitu ya. Terus di pameran mobil itu saya jalan-jalan lihat mobil. Ada juga teman-teman lain gitu ya. Tiba-tiba saya lagi nanya-nanya apa, dia lihat dari jauh. Saya ada nanya-nanya, padahal belum beli nih. Ya, baru nanya-nanya. Itu meledak di situ. Dia nggak mau pulang sama saya. Dia bilang kamu kayaknya mau beli mobil nggak kasih tahu saya. Aduh, saya bilang kalah-kalahin istri. Bayangin ya, saya kalau ke mall sama istri ya, dia jalan sana, saya jalan sini setengah jam ketemu lagi. Udah ada yang bawa belanjaan, ya itu. Ini masa saya harus kasih tahu semuanya, gitu ya. Saya ulang tahun ya, itu anak-anak iClick semua. Itu bikin kejutan, saya juga nggak tahu, bikin seragam gitu ya, mereka pakai putih-putih, sayanya nggak dikasih tahu, jadi mereka seragam semua gitu, putih-putih pulang kantor. Wah, dikasih surprise saya. Nah, jadi mereka saling koordinasi, dianya nggak dapat WA-nya. Oh, kalian sengaja kucilkan saya ya. Padahal ada bukti loh, ada loh buktinya di blast gitu, mungkin dia aja nggak masuk gitu ya. Ada juga yang nggak pakai seragam karena memang sengaja nggak repot pakai seragam gitu, karena kami baru pulang kantor, itu oke aja, rusak suasana. Saya punya ulang tahun gara-gara dia. Bete. Jadi dia itu ribut sama setiap orang. Ribut sama guru sekolah minggu. Ribut sama teman kerjanya. Awal-awal saya kasihan. Saya lihat nanti dia ribut di teman kerjanya. Konseling sama saya. Pindah kerja lagi. Ribut lagi sama bosnya. Lama-lama sama bapaknya pun ribut. Bapaknya telepon saya. Barulah saya tahu the problem is in you. Sampai-sampai ya itu teman-teman iClick semua bilang gini, udahlah gak usah urusin orang kayak begitu. Saya bilang gak bisa, dia guru saya. Hah, guru apa? Guru kesabaran saya. Mau lihat mukanya saudara, lihat dulu mukanya ya. Tapi ini karena dia yang sudah semua kesaksian, pasti semua persetujuan dan sudah diubahkan Tuhan. Ini dia. Di gereja kami sudah kartu mati dulu. Bayangin, dia tuh bergumul pengen cari jodoh. Gak dapat saudara ya. Jangan saya dalam hati sama ini ribut, sama itu ribut. Gimana ada yang mau? Tapi saya tetap bersabar mengasihi dia. Kasih waktu ya. Jadi sudah banyak orang gak mau deket-deket dia. Bukan kucilkan. Kalau deket dia bawaannya jadi ribut sama dia. Bapak Ibu. Nah tapi saya tetap, bahkan istri saya pun juga kadang, udahlah gak usah diurus. Mau menyerah juga istri saya bilang gak bisa. Ini orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tapi apa yang terjadi? Karena saya didik, saya doakan, saya mentoring. Kadang-kadang juga melawan nama saya sabar Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Ada mujizat. Beberapa tahun silam ada yang mau sama dia. Tapi yang pasti bukan dari gereja Gilgal. Di gereja Gilgal satu gereja kenal dia.
Ya, udah gak ada yang mau ya. Dia dapat luar biasa. Ada wanita yang mau terima dia apa adanya. Cantik, muda, cinta Tuhan, kompetensinya bagus, saudara. Wow, begitu pemberkatan nikah di gereja. Kadang wanita ikut ke kami ya. Itu senggol-senggolan teman-teman. Saya bilang kurang ajar ini teman-teman. Dia bilang gini, mujizat masih nyata. Ya waktu kita hadir pernikahannya ya. Terus ada lagi, karena apa? Memberi pengharapan buat yang masih 20-30 tahun. Karena dia menikah tuh di usia mungkin sudah 40-an. Tapi yang menikah sama dia ini beda 12 tahun loh. Bilang dulu wow. Sampai teman-teman ada yang bercandanya, saya bilang wah kurang ajar kamu bercandanya. Dia bilang luar biasa ya, dia dapat 1 putaran sio. Aduh, ya kan 12 tahun kan. Nah bahkan pernah ada satu, tapi ini cewek baik sekali. Baik sekali ya, bisa terima apa adanya dia, kekurangan, kelebihannya. Buat saya luar biasa. Dan sekarang mereka hidup berbahagia di New Zealand. Tepuk tangan dulu. Dan selalu hampir setiap minggu sampai saat ini masih kontak saya. Tahu gak kata-katanya apa? Dia bilang kalau bukan kamu yang bimbing saya, kalau bukan kamu yang sabar sama saya gak seperti ini. Tapi saya bilang justru saya juga diproses Tuhan karena kamu ya. Kita sama-sama maju dalam Tuhan. Itu yang saya mau beritahu. Ketika Tuhan taruh orang-orang dalam hidupmu, Tuhan kau mau mengasihi dia. Tuhan mau engkau memurnikan dia, tapi Tuhan juga mau memurnikan dirimu. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya sabar 9 tahun untuk menerima kekurangan dan kelebihannya. Karena saya tahu setiap orang-orang yang hadir dalam musim kehidupanmu. Ya, ada rencana Tuhan untuk kemuliaannya dinyatakan. Amin saudara. Wow, dia yang kirimin semua foto-foto ini. Wah, saksikan biar orang-orang tahu. Aduh, saya itu malu lihat karakter saya dulu. Kenapa bisa saya kayak begitu ya? Tapi gak apa-apa ya. Itu seringkali Tuhan izinkan hadir. Tapi saya lihat ada orang-orang yang datang 1-2 masa dalam hidupnya dia udah gak tahan. Dia mau lari dari orang itu. Akhirnya apa? Engkau akan ketemu lagi hal-hal tersebut untuk engkau menang atas tantangan itu. Yes? Oke, kita lihat. Alkitab katakan apa? Kita lihat di dalam Amsal. Nah ini menarik sekali ya. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Melalui orang-orang yang ada dalam hidupmu, engkau ditajamkan. Tapi bicara people, tidak selalu bentuknya itu orang yang menjengkelkan. Tidak selalu bentuknya orang yang duri dalam daging kayak tadi saya cerita. Bisa juga dia itu gembalamu yang menuntun hidupmu. Bisa juga itu guru, mentor, coach yang menajamkan hidupmu. Lewat pengajaran, lewat nasihat ya. Nah, bisa juga dia berupa orang tuamu yang kasih masukan buat engkau untuk memberi dorongan, memberikan wawasan. Saudara, makanya anak-anak muda saya suka bilang belajar menghormati orang yang lebih tua. Karena yang tua pernah muda, yang muda belum pernah tua. Jadi walaupun kita banyak tahu apa, tapi saya selalu ketemu orang yang lebih tua. Anda gak lihat kalau saya ketemu mama saya ya. Begitu ketemu mama saya pendoa syafaat dulu. Ingat pakai jubah kerendahan hati. Ingat selalu jangan banyak minum air es. Ingat terus penuh dengan nasihat. Saya bilang iya mah ya. Nah ingat ya, jaga diri baik-baik ya. Kamu itu harus sayang sama istri ya. Selalu rendah hati sama Tuhan ya. Oke, jangan gini. Iya ma, iya ma. Saya bisa aja bilang, ma, saya penulis buku 6 buku bestseller loh. Saya pengajar seminar ribuan orang, mama belum pernah. Tidak, saya tahu setiap nasihatnya mungkin saya tahu. Saya tahu itu sebuah kasih sayang, nasihat yang menajamkan hidup saya sebagai anaknya. Amin. Ya kadang-kadang kita merasa udah hebat, udah tahu apa sih ini orang tua ngomong apa sih. Ini nasihat apa, basi nih, gak tahu nih fakta. Ini research mengatakan begini. No, ingat. Itu yang akan menajamkan hidupmu karena kita semua punya blind spot. Amin. Yang ketiga, ini yang seru nih ya. Problem seringkali menjadi sarana proses dalam kehidupan saya dan saudara. Ada penderitaan, ada kesulitan, ada mungkin hal-hal yang tidak enak. Dan bentuknya bisa berupa kehilangan orang yang kita cintai, kondisi keuangan yang sedang bermasalah, ekonomi yang sulit, jatuh bangun di dalam sebuah kegagalan dosa, atau mungkin ada problem tekanan di kantor kita dapat pressure, bisa berupa di PHK, bisa berupa sakit penyakit, gak ada yang enak. Menurut saudara problem enak atau tidak? Tidak, ya. Tapi ini seringkali akan ada terjadi dalam hidup saya dan saudara.
Bukan berarti Tuhan yang mendatangkan celaka, bukan berarti Tuhan yang menimpakan musibah pada kita, tapi Tuhan kita adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap hal. Amin. Berarti melalui sakit penyakit, melalui PHK, melalui hutang, melalui situasi sulit, Tuhan masih bisa berkarya mendatangkan kebaikan. Saudara, makanya di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 mengatakan bergembiralah akan hal itu. Oh, gak gampang. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang kita alami tidak terjadi dengan kebetulan. Selalu Tuhan kita, Tuhan yang bisa membawa kebaikan dari setiap problem yang kita hadapi. Amin. Saya bisa ada berdiri di saat ini saudara, bukan cuma karena bisa ngomong, bukan cuma karena bisa public speaking, karena saya lalui banyak sekali proses kehidupan. Saya tahu apa rasanya numpang di rumah orang bertahun-tahun. Saya tahu apa rasanya naik angkutan umum bertahun-tahun. Bagaimana hidup terikat narkoba, bagaimana hidup sulit. Bahkan bagaimana investasi yang kami taruh di sebuah lembaga keuangan tiba-tiba gone. Sampai hari ini tidak ada kejelasan di PKPU dan lain sebagainya. Tapi saya tetap belajar bersuka cita. Saya tetap belajar mengatakan Tuhan itu baik. Saya tahu apa rasanya disembuhkan Tuhan saudara. Satu waktu saya lagi fitness, tiba-tiba ada kayak jerawat di sini. Buat saya jerawat gak masalah. Bagi sebagian orang jerawat rasa kanker. Ya kan, apalagi wangi, aduh ada jerawat udah gak bisa tidur. Nah saya foto kirim ke dua dokter yang saya kenal. Dokter Fajar dan Dokter Eva ya. Kenalan kami juga, beliau ada di dalam pelayanan di gereja. Saudara, langsung dua vonis. Ini herpes zoster, cacar ular. Oh ya, cepat-cepat pergi ke dokter kulit. Itu Desember tahun sekian, saya lupa, mungkin sebelum pandemi ya. Itu jadwal saya lagi padat, akan khotbah di gereja 5 kali ibadah. Ada event ini, event itu. Wow, saya ketemu dokter bilang apa? Harus bed rest total ya. Imunitas sedang turun. Wah, saya bilang gimana? Dia bilang ini penyakitnya orang tua sebenarnya nih. Biasanya lansia ya, di kaki, di paha, atau di tangan. Kayak orang dulu bilang apa tuh, cacar ular. Siapa yang pernah cacar air waktu kecil ya? Ini tingkatan lanjutannya, cacar ular gitu ya. Nah masalahnya di muka saya. Waduh, dalam hanya hitungan hari merembet. Sorry, ada satu fotonya. Oh nggak apa-apa, mungkin saya lupa tampilkan ya. Satu lagi setengah muka udah penuh. Nah ini masih permulaan. Jadi dia merembet lebih banyak lagi. Ya mungkin foto saya nggak siap nih ya. Oke nggak apa-apa. Tapi itu penuh di sini, perih. Nah yang bikin takut dokternya bilang gini, butuh 1 tahun baru pulih total. Itu paskanya, tambah serem. Tapi syukur Tuhan baik, dari Desember hanya sampai April. Ya kurang lebih 3 bulan, 4 bulan. Susah tidur Bapak Ibu ya. Ini kayak nyetrum, nyeri gitu ya. Kayak ada yang jalan pada sarafnya. Ya, dan itu orang cacar air aja bisa bikin scars ya. Apa bopengan, ini bongkahan. Wah ini bagaimana nih muka saya. Hitam berbulan-bulan Bapak Ibu. Disitulah saya juga kenal sebuah produk. Istri saya bilang, kalau kamu meeting pakai ini. Apa ini? Concealer. Saya pakai gitu, muka saya mulus. Saya pakai lagi. Saya bilang, wah gawat ini senjatanya wanita ternyata ya. Foundation gitu ya. Bayangkan, saya cuma kebayang langsung. Oh wanita-wanita yang masih pacaran, dia pakai ini. Dan pacarnya tidak tahu bagaimana aslinya. Begitu udah menikah dia hapus, tinggal sebelah alisnya gitu ya. Nah tapi ini gak pakai apa-apa ya. Nah tapi saya pakai itu 3 bulan untuk tambal gitu. Wah itu hitam semua. Saya bilang luar biasa ya wanita ya, alatnya begini nih bisa bikin muka glowing, mulus gitu ya. Ternyata begitu dihapus, kelihatan aslinya. Nah jadi itu yang terjadi saudara. Tapi saya lihat Tuhan tetap baik, saya gak bersungut-sungut dalam keadaan itu. Waktu COVID lagi, saya angkatan pertama COVID saudara. Belum ada vaksin, belum ada booster saudara. Tahun 2020 saya kena COVID. Wah cari rumah sakit susah. Sudah apa?
kena halusinasi, ya naik turun demamnya. Saya bawa ke dokter hasil darah saya, dia bilang cepat diopname. Dia foto CT scan, dia bilang sebentar lagi ini paru-parunya sudah putih, sebentar lagi sesak. Padahal belum sesak. Gara-gara dia bilang jadi nyesek. Itu memang gak main-main, mau pendeta, mau siapa juga ya, motivator begitu kenal dokter bilang sesak, jadi kok sesak rasanya. Kata-kata dokter itu luar biasa, gak bisa tidur saya malam, ketakutan saudara ya. Wah, karena saya gak pernah dirawat di rumah sakit seumur hidup, gak pernah. Baru COVID itu, wah saya datang bawa tas, naik Grab gitu ya, orang rumah sudah mengungsi itu sopir apa semua, saya datang terdampar saya di rumah sakit Geraha Kedoya. Padahal dokter bilang sudah dapat WA, ada teman bilang bisa dapat kamar. Saya datang di situ nggak ada, udah diambil. Wah saya pulang nggak berani, nanti butuh ventilator. Wah dicari lagi, akhirnya dapat kamar tambahan di daerah Cengkareng, ya nggak ada WC-nya, ini udah kayak basement punya dijadiin kamar. Wah di luar sana orang udah bunyi semua itu panggilan, apa ada yang meninggal, ada yang sesak, tambah sesak saya rasa, takut sekali. Ya, disitulah saya tahu hidup tidak semudah kata-katanya pendeta dan motivator. Saya harus bisa kuatkan diri saya, karena istri pun nggak bisa senguk. Ya itu kena juga anak saya, kena juga istri saya, cuma saya yang terbaring rumah sakit. Wah butuh 1 bulan. Baru bisa kembali negatif. Ya, tapi dirawatnya nggak sampai sebulan. Jadi cek darah lagi, belum. Cek darah lagi, belum. Itu kan kalau di awal-awal, kalau kita belum negatif itu masih suspek. Kalau yang terakhir-terakhir kan beda zaman sekarang kan, orang COVID pun jadi konten. Hari ketiga, lagi garis 2 loh. Waktu zaman saya itu nggak lucu. Orang kalau lihat tahu kita COVID dipikir itu aib. Itu zaman saya dulu tuh yang orang datang pakai baju kayak astronot begitu. Saya sampai sembunyiin, jangan sampai tetangga-tetangga tahu. Karena jangan sampai ada garis polisi di depan rumah. Tersangka, hati-hati. Karena itu kalau ada apa-apa tersebar satu kompleks rumah. Hati-hati, blok ini ada. Udah kayak orang kena kutuk gitu ya zaman itu. Nah apa yang terjadi saudara, disitulah saya lihat siapa yang sayang sama saya. Teman-teman dia kirim ini supaya sembuh, minum Cakpo, wah ayam arak, ada jemaat kasih nih katanya obat cacing juga bagus dari Australia, Ivermectin, tak minum, antibiotik tak minum. Ya beberapa kali siklus tuh Avigan ya, vitamin minum, propolis katanya, madu minum, ada lagi apa tuh DNA salmon minum semua. Covidnya sembuh, lambungnya rusak 7 bulan. Aduh, ini paling berat ini. Ini lebih berat. 7 bulan tertekan di sini, tertekan di sini. Ini waktu endoskopi ya, bukan dirawat. Padahal saya harus ngajar online, saya harus pelayanan. Tapi satu hal, di mulut saya selalu bilang, Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus selalu baik. Bagaimana saya bisa mengenal Tuhan penyembuh kalau saya gak pernah mengalami sakit? Bagaimana saya tahu Tuhan penyedia kalau saya gak pernah susah secara keuangan? Bagaimana saya tahu Tuhan penghibur kalau saya gak pernah sedih? Jadi ada banyak yang saya lalui saudara. Karena saya tahu satu hal ya, no pressure, no diamond. Ya, berlian-berlian yang indah saudara, itu adalah sesuatu yang sudah lalui proses. Bahkan seperti pepatah bijak berkata, laut yang tenang tidak pernah menghasilkan pelaut-pelaut yang hebat. Jadi kalau lalui gelombang hidup tantangan, Tuhan mau jadikan engkau orang-orang Kristen, jemaat ICC yang makin tangguh, makin hebat, makin kuat. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Yang keempat ya, ketika saudara lalui proses, berpeganglah pada promise, ada janji Tuhan, ada firman Tuhan buat saya dan saudara. Ya, bagaimana kita bisa melalui proses dengan berpegang pada janjinya bahwa Dia Allah yang tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Bahkan justru dalam kelemahanlah kuasanya menjadi semakin sempurna. Saudara, izinkan firman membawa transformasi dalam hidup saya dan saudara. Menurut saya justru cara terbaik di proses Tuhan adalah bukan cuma lewat people, lewat problem. Lebih indah lagi, cukup dengan firman mengoreksi hidup kita, firman mengubah hidup kita tanpa harus lalui masalah. Ada orang bertobat setelah bangkrut, tapi ada orang bertobat setelah tahu firman Tuhan tanpa harus bangkrut, tanpa harus sakit dulu, tanpa harus kena masalah dulu. Bisa? Saya suka bilang sama anak saya, mau jalur keras atau jalur asik?
asik firman. Baca firman berubah, baca firman berubah. Gak usah kena-kena hal-hal yang bukan-bukan gitu ya. Nah tapi itulah prosesnya, bahwa di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini sarana proses. Jadi kalau kita baca firman, seperti kita berkaca, untuk kita dididik, untuk kita diajar, untuk kita diarahkan. Lewat firman-Nya, saudara bisa dibuat semakin indah dan semakin nyata kemuliaan-Nya. Amin saudara. Ada area dalam hidup saya yang seringkali berputar-putar di area situ, jatuh bangun, gagal dan lain sebagainya. Tapi ketika firman datang menerangi, di situ terjadi breakthrough. Makanya Mazmur 119 ya ayat 130 berkata, bila tersingkap, bahasa sekarang, bila terwahyukan, ada enlightenment, ada pencerahan, kita baca firman, atau bahasa yang kita sering ada rema. Firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Siapa orang-orang bodoh yang dimaksud? Bisa kita, saya, Anda. Kita melakukan banyak hal bodoh, keputusan bodoh, cara hidup yang bodoh. Tapi ketika tahu firman, kita bukan cuma tambah pintar, tapi tambah bijaksana. Itu. Makanya firman itu harus menjadi pembentuk dalam hidup kita. Dan juga kita berpegang pada janjinya. Nah, yang kelima, katakan sama-sama power. Ada kuasa Roh Kudus menjadi kekuatan dalam proses kehidupan saya dan saudara. Saudara, belajar andalkan Roh Kudus dalam segala hal. Belajar selalu minta tuntunan Roh Kudus. Ini yang saya lakukan every single day. Saya mau naik panggung aja begini. Urapi aku. Taruh kata-katamu dalam mulutku Roh Kudus. Saya ini, kan siapa yang hadir di seminar public speaking kemarin? Ya, Anda kasih mic, saya bisa ngomong seharian. Bisa ngomong 2 harian tanpa teks. Ya, tapi itu kekuatan manusia. Itu skill. Ini yang saya gak katakan kemarin. Nah, Anda ada bonus ya karena Anda hadir ibadah. Itu skill. Kemarin saya tekankan skill kan? Tapi yang lebih dari skill lagi adalah engkau ngomong, ada urapan Tuhan, ada tuntunan Tuhan, ada kekuatan dari Roh Kudus. Makanya ketika saya mau naik atau saya mau bawain seminar, saya gak mau pakai kemampuan pengalaman saya. Oh, karena udah biasa ngomong, jam terbang. Kemarin saya bahas kan? Tapi ada satu yang saya gak singkapkan kemarin buat Anda adalah apa? Saya bilang Roh Kudus mampukan aku, urapi aku, tolong aku. Karena saya berdiri dengan tuntunan Roh Kudus. Amin saudara. Nah Roh Kudus kita perlu ajak kerjasama. Karena dia pribadi yang menopang, dia menguatkan, dia mengarahkan dan meneguhkan hidup saya dan saudara. Jadi bayangin kita lalui proses kehidupan. Ada problem, ada orang-orang yang sulit, ada masa kita membaca firman. Tapi kita di-guide oleh Roh Kudus. Nah inilah prinsip di dalam proses kehidupan. Makanya saya suka doanya begini. Give me your direction. Give me your guidance. Direct my steps. Help me to make a better decision. Jadi saya suka doa, Tuhan arahkan aku, Roh Kudus bimbing aku, Roh Kudus tolong aku. Mau meeting, Roh Kudus tolong aku untuk meeting. Mau negosiasi harga, mau tender, Roh Kudus tolong aku untuk tender. Mau ketemu customer, klien, beri aku hikmat untuk memberikan penawaran, memberikan pricing. Sehingga apa? Wah, tingkat deal luar biasa. Ngomong-ngomong, udah deal. Ya, nggak banyak ini, udah closing lagi. Luar biasa, saudara. Jadi inilah yang kita butuhkan di dalam proses. Dan 2 hal yang kita akan dapatkan setelah kita lalui proses tadi. Ini yang kita suka. Masih semangat belajar? Katakan amin. Kita akan mengalami progres. P yang ke-6 ya. Jadi proses yang benar akan menghasilkan sebuah progres. Asal hidupmu jangan banyak protes. Ya, jadi kita itu membawa sebuah progres. Gambarannya begini. Siapa wanita yang pernah mengalami proses melahirkan? Ya, Anda yang lebih tepat harusnya
tahu ceritanya ya. Karena saya seorang pria, tapi saya melihat ini yang terjadi. Ya, ibu-ibu yang mengandung, ya saya lihat istri saya lihat kakak perempuan saya. Wah, itu sebuah proses normalnya berapa bulan ibu-ibu? 9. Ya, apakah mungkin kita sudah 1 bulan, 2 bulan, ya udah mulai terjadi perubahan ya? Ada yang efeknya itu macam-macam yang saya dengar. Kayak kakak perempuan saya menderita sekali waktu dia mengandung. Dia paling gak boleh cium-cium bau makanan. Jadi bayangin, mual sekali cium bau makanan. Ya, ada lagi teman kami, anak iClick dulu ya. Itu waktu mengandung, wah menderita sekali. Tekanan darah naik, ya ada yang gak bisa tidur, ada yang rasa berat. Pokoknya ada macam-macam efek. Siapa yang mengalami masa-masa mengandung yang kurang nyaman? Ada beberapa ya, ada yang juga mungkin biasa-biasa aja. Saudara, itu kan sebuah proses, sebuah fase yang kita harus lalui. Apa bisa kita datang ke dokter gini, dok udah 4 bulan nih kayaknya berat, keluarin dulu lah. Ya bisa-bisa aja, tapi itu akan menjadikan sebuah kematian. Karena belum waktunya, 7 bulan aja bisa ya, tapi namanya apa? Prematur. Ya harus ada tuh di mana inkubator, itu harus hati-hati sekali karena itu tidak cukup bulan, tapi harus dirawat dengan extra care. Artinya apa? Ketika seseorang yang mengandung, masa sulit, berat, tapi dia lalui, ketika melahirkan, itu semua dia bisa lupakan. Yang ada sukacita, yang ada tawa, ya, yang ada nextnya tambah anak lagi. Pada waktu itu udah susah, jadi lagi 1. Karena apa? Proses membawa pada progres. Sama saudara, apa proses yang kau lalui saat ini? Ya, mungkin di bisnismu, mungkin di keluargamu, mungkin di dalam pelayananmu. Tapi proses itu pastikan proses yang benar, proses yang membawa kemajuan di berbagai aspek kehidupanmu. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Saudara, makanya ada seorang anak, ya, dia melihat proses dari apa itu semacam ulat kepompong ya, dengan ditemenin teman-temannya ya, dijelaskan oleh seorang guru di kelas. Ternyata ini acara pratikum. Tahu pratikum ya? Jadi apa itu kalau zaman saya tuh ada kodok gitu ya. Kalau ini dikasih lihat, ini loh prosesnya bagaimana apa tuh lava, ulat sampai kepompong keluar jadi kupu-kupu. Jadi kelihatan itu, ini kupu-kupunya udah kelihatan nih merobek itu tuh selaput ini. Jadi anak-anak liatin gitu ya. Nah, guru bilang, anak-anak tungguin ya, Pak Guru pergi bentar. Nah, pergi bentar, dia balik lagi. Udah berhasil keluar kupu-kupunya. Tapi kok lemah, kok gak bisa terbang. Wah, gurunya udah tahu. Kalian ada yang bantuin ya? Iya Pak Guru, kasihan sekali dia kayaknya menggeliat gitu. Kita robekin dikit itunya, selaput itunya, kepompongnya atau lavanya gitu. Ada, dia bilang itu justru prosesnya supaya memperkuat sayap-sayapnya. Karena kalian skip the process, akhirnya jadilah kupu-kupu yang lemah. Ini sebuah cerita gambaran saudara, bagaimana pentingnya jangan cari shortcut. Jangan skip the process. Ada beberapa contoh di Alkitab. Saul pernah tidak sabar dengan proses. Ya, dia bertindak sendiri mendahului Samuel. Akhirnya dia gagal. Beda dengan Daud. Walaupun dia mengalami banyak kegagalan, tapi dia mau lalui prosesnya Tuhan. Yudas menolak proses. Dia menjadi serakah. Dia jual Yesus. Petrus juga melalui banyak kegagalan, tapi dia mau lalui proses sehingga dipakai menjadi rasul yang luar biasa. Ada Gehasi. Tidak mengikuti proses, dia malah mengejar apa yang bukan bagiannya. Akhirnya dia kena kustanya Naaman. Saudara, belajar ketika ada dalam proses, responmu dan responku sangat menentukan hasil. Jaga sikap kita ketika kita diproses. Jangan bersungut-sungut, jangan banyak mengeluh, tapi banyak memuji Tuhan, bersyukur atas apa yang terjadi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Saudara, inilah di Ulangan 8 ayat 2. 5 menit terakhir saya selesai. Pemusik mungkin bisa bantu mengiring dengan lembut. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah
engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jangan heran ada orang Kristen muter-muter aja dalam kehidupan karena mereka tidak mau lalui proses. Lalui proses dan raih progres kemenanganmu. Amin. Dan ini yang terakhir saudara. Ketika kau lalui progres, bersiaplah untuk mendapatkan yang namanya promosi. Ya, siapa yang mau mengalami promosi dari Tuhan? Amin. Promosi bicara bagaimana Tuhan angkat hidupmu. Mungkin ada sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan dalam masa depanmu, keluargamu, bisnismu, keuanganmu. Bahkan kalau saudara punya waktu lebih ya, saya akan share 2 khotbah yang berbeda lagi di jam 10, di jam 12. Bagaimana Anda bisa win the future, bagaimana Anda bisa create your future. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang akan menolong dan menguatkan saudara. Saudara, kita lihat ayatnya saudara. Mazmur 75 ayat 7 sampai 8 ayat terakhir. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Pemain keyboard bisa mengalun dengan lembut saudara. Kita lihat di sini, ketika saudara mau lihat alami proses Tuhan, kita lalui proses Tuhan, kita mempercayai proses Tuhan, kita mencintai prosesnya Tuhan, bersiaplah ada promosi daripada Tuhan. Amin saudara. Disinilah kita belajar melalui proses. Saya ulang, ada purpose-nya Tuhan. Ada orang-orang yang Tuhan izinkan datang dalam hidupmu people. Ada problem yang mungkin kita lalui. Ada promise janji Tuhan jadi pegangan kita. Ada power kuasa Roh Kudus dalam diri saudara yang menjadi tuntunan. Jadi pribadi yang menguatkan menopang kita. Dan fokuslah pada progres. Dan bersiaplah pada promosi Tuhan. Saya mau katakan begini sebagai penutup. Mungkin saudara berkata, kenapa yang saya lalui ini berat? Gak habis-habis ya proses dalam hidup saya. Kayaknya dalam, rumit. Saudara pernah tahu prinsip ini? Ada namanya runway pesawat. Pesawat internasional tidak pernah bisa mendarat di landasan domestik. Atau landasan yang pendek. Landasan yang mungkin gak lebar. Ya. Jadi semakin besar pesawatnya, butuh landasan yang semakin panjang. Bangunan semakin tinggi, butuh kedalaman pondasi yang luar biasa. Produk semakin rumit, semakin complicated dibuat, seringkali membawa pada harga yang semakin mahal, nilai yang semakin tinggi. Jadi kalau engkau berkata, Pak atau coach, kok hidupku rumit, kok panjang gak selesai-selesai proses hidupku, kok dalam rasanya, bersiaplah. Karena bisa saja ada hal-hal yang besar Tuhan siapkan di masa depanmu. Seperti yang Tuhan lakukan pada Yusuf, Tuhan bisa lakukan pada hidupmu. Seperti proses Daniel, proses Paulus, proses hamba-hambanya yang lain. Dan itu yang saya lihat, proses yang belasan tahun, bertahun-tahun saya lalui, selalu membawa pada kemuliaan Tuhan dinyatakan asal saya responnya dengan benar. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.